I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan data time series dengan Fuse. Perkenalkan dulu, nama saya Dilartika Yelvi dengan NIM 21060007 dengan dosen pengampu Alphonse Satrianto. Contoh kasus, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh arus modal masuk, capital inflow terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi di sini peneliti hanya meneliti di satu tempat dari beberapa tahun, mulai dari tahun 1986 sampai dengan 2016. Data tersedia pada set 1 di Excel. Ini adalah data yang saya pakai, yaitu tabel perkembangan PDB atas harga berlaku, investasi asing langsung, investasi portfolio, dan utang luar negeri di Indonesia pada tahun 1986 sampai dengan 2016. Langkah operasional Fuse. Buka aplikasi Fuse, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan pertama di Fuse. Lanjut, membuat Word file sesuai dengan contoh data yang telah diarsipkan dengan periode tahun 1986 sampai dengan 2016. Maka pada Word file, struktur type pilih data regular, frekuensi data, specification. Pilih annual pada frekuensi. Start data, isi tahun 1986 sampai dengan 2016. Jika data Anda kuartalan, maka pilih kuartil pada frekuensi. Standar data isi tahun 1986 dan end data isi 2016. Setelah itu, klik OK atau pilih Enter. Maka tampilannya seperti berikut. Seperti ini. Untuk memasukkan data, klik Quick, lanjut Empathy Group, maka tampilan seperti berikut. Copy data dari Excel dan paste ke Fuse. Kemudian, setelah dipaste, kemudian klik Name, maka akan tampil sebagai berikut. Seperti ini. Untuk melakukan estimasi regresi, klik Quick, estimasi equation, dan masukkan persamaan. Kemudian klik OK atau Enter. Seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah uji yang sudah saya lakukan. Hasil regresi di atas belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji estimasi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Kita lakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasikan pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan
berdistribusi normal jika nilai residual berstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-rata. Tidak terpenuhnya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Kita melakukan metode JB, yaitu Jarque-Bara. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan JB test. Caranya, pada jendela equation, persamaan klik view, lanjut residual diagram, lanjut histogram normality test, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Tampilannya seperti berikut. Ini hasil lanjut, hasil yang kita dapatkan seperti ini. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat alfa. Apabila probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai probabilitas hitung sebesar 0,0003 kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Mengatasi pelanggaran normalitas. Yang pertama, menambah jumlah data. Yang kedua, melakukan transformasi data menjadi log. Yang ketiga, menghilangkan data ekstrim. Yang keempat, melakukan alat analisis lain. Yang kedua yaitu multikonalitas. Uji ini digunakan untuk melihat data ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan maupun R2-nya tinggi. Bahkan, tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Metode fifth variance inflation factors. Uji multikonalitas menggunakan fifth. Caranya, pada jendela equation persamaan 1, klik view, lanjut ke koefisien diagnosis, lanjut ke variance inflation factors, tekan enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Lanjut, maka akan keluar hasilnya seperti berikut. Yang kita lihat di sini. Ini hasil uji multikonalitas dapat dilihat pada tabel kolom enter fifth, nilai fifth untuk variabel harga dan kurs sama-sama lebih dari 1.
karena nilai fifth dari dua variabel tidak ada yang lebih besar daripada 10 atau 5. Banyak buku yang menyatakan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyatakan tidak lebih dari 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearis pada kedua variabel bebas tersebut. Cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama yaitu memperbesar ukuran sampel. Yang kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, menggabungkan data time series dan data panel. Yang keempat, melakukan transformasi data. Yang ketiga yaitu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh Evius seperti Brooks, Peck, Guthrie, Harvey, Glaser, dan lain-lain. Metode Glaser. Pada kesempatan ini, hanya uji Glaser saja yang diasumsikan. Yang lain, prinsipnya sama. Caranya pada jendela equation persamaan 1, klik view, residual diagnosis, lanjut heteroskedasticity test. Pada saat muncul jendela heteroskedasticity test, pilih Glaser atau lalu klik OK, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini tampilan kurang lebih yang akan muncul. Lanjut. Heteroskedastisitas. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai probabilitas F statistiknya, F hitung. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 59%, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil daripada tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HO ditolak, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas F hitung besar. Nilai probabilitas F dihitung sebesar 0,3949. 3749 lebih besar daripada tingkat alfa 0,05 atau 59%, sehingga berdasarkan uji hipotesis HO diterima, yang artinya tidak terjadi atau terdapat heteroskedastisitas. Maka hasilnya dapat dilihat di sini. Kita besarkan biar nah, uji heteroskedastisitas kurang lebih seperti ini. Cara mengatasi masalah heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. 2. Tambah data.
3. Gabungan data time series dan data panel. Yang keempat yaitu autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota. Serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu, time series. Uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Cara mengatasi masalah autokorelasi. Yang pertama, melakukan transformasi modal menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua, tambah data. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengelolaan data time series dengan Evios. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at?